Apa hukum berpolitik dalam Islam? Kalau pertanyaannya global seperti ini, apa hukum berpolitik dalam Islam? Maka jawabannya sebenarnya cukup luas. Tetapi kalau diperkecil, sekup pertanyaannya, apa hukum berpolitik dengan sistem politik yang sedang diterapkan sekarang di seluruh dunia? Nah, ini jawabannya lebih ringkas, walaupun juga panjang. Salah satu, dan sebelum itu saya katakan permasalahan ini sangat penting untuk saya sampaikan dan untuk diketahui oleh semua yang hadir khususnya dan yang belum hadir dari kalangan kaum muslimin. Karena ini sangat berkaitan dengan akidah dan prinsip iman. Terkait dengan masalah akidah dan prinsip iman. Yang kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mempertanggungjawabkan setiap akidah yang kita yakini, setiap keimanan yang kita imani, amalan yang kita amalkan, dan seluruh aktivitas kita ini. Salah satu partai yang terlibat dalam arena politik praktis dan mengatasnamakan Islam. Saya tidak mau berbicara tentang yang tidak mengatasnamakan Islam. Mengatasnamakan nasionalisme kah ataupun yang lainnya. Tetapi yang sangat menjadi tanggung jawab kita adalah ketika diatasnamakan Islam. Mereka mengatakan, partai yang mengatasnamakan Islam ini, bahwa berpolitik itu bagian dari agama. Karena politik itu, atau diistilahkan dalam istilah agama dengan istilah siasah, adalah bagian daripada Islam. Kalau itu adalah bagian dari Islam, maka kita terkenai firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam, yakni beramallah dengan Islam ini secara kafah, secara menyeluruh. Tidak sebagian diambil, sebagian diamalkan, dan sebagiannya ditinggalkan atau tidak diamalkan. Ayat ini benar karena itu bagian daripada Al-Quran. Ayat ini bagian daripada Al-Quran. Enggak seorang pun meragukan kebenarannya. Dan perkataan bahwa as-siyasah, atau dalam pengertian bahasa sekarang politik, bagian daripada Islam, itu benar. Tidak boleh seorang muslim mengingkari bahwa politik itu bukan bagian daripada Islam. Berbahaya. Karena Islam mengatur semua urusan. Perdagangan, urusan rumah tangga, urusan kenegaraan diatur oleh Islam. Dan politik bagian daripada Islam. Sehingga pernyataan tadi yang mengucapkan bahwa umat Islam harus berpolitik dalam pengertian politik atau siasat yang bagian daripada Islam, bagian daripada yang dibenarkan oleh dinul Islam, sebatas ini bisa dibenarkan. Ya. Sampai Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah memberikan muhadarah, atau ketika menyampaikan ceramahnya ke Yaman via telepon, muhadarah itu diberi judul Kaifa yasusu
al-alimun nas, bagaimana seorang alim menyiasati, bersiasat menghadapi umat ini. Nah, tetapi yang kita bahas sekarang adalah apakah politik yang dimaksud itu yang sekarang sedang dijalani oleh manusia? Jawabannya adalah tidak. Politik yang sekarang diterapkan, sistem politik yang sekarang diterapkan itu adalah sistem yang bertentangan dengan Islam 180 derajat. Bukan 90 derajat lagi. 180 derajat. Islam berjalan ke barat, politik yang sekarang diterapkan ini berjalan ke timur. Sehingga tidak akan pernah bertemu. Bagaimana? Sistem politik yang diterapkan sekarang ini adalah sistem politik demokrasi. Demokrasi itu apa? Dulu kita pernah belajar ya, waktu masih sekolah. Demokrasi itu maknanya adalah hukum bersumber dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sumber hukum adalah siapa? Rakyat. Karena hukum itu berasal dari rakyat. Nah, oleh rakyat untuk rakyat. Sementara, ya kita perhatikan sekarang bentuk pertentangannya. Dalam Islam Allah menyatakan inil hukmu illa lillah. Hanyalah hukum itu milik Allah saja satu-satunya. Sumber hukum itu adalah Allah satu-satunya. Yang kemudian diwahyukan kepada nabinya dalam bentuk Al-Quran dan diwahyukan kepada beliau dalam bentuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sumber hukum dalam Islam. Sementara demokrasi menyatakan apa? Hukum ditentukan atau sumbernya adalah rakyat. Ya tergantung rakyatnya sekarang. Kalau rakyatnya semuanya adalah pingin kebebasan, ya, rakyat mendukung untuk diadakannya kebebasan dalam semua urusan, ya. Dalam urusan bermasyarakat, ya. Mengadakan pentas dangdut, demokrasi harus boleh. Nah, ya. Menginginkan apa saja, perjudian, namanya rakyat. Nah, ini kalau hukum ditentukan oleh rakyat berdasarkan apa yang disilakan dengan suara mayoritas. Sementara Islam menyatakan hukum itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Demokrasi itu asalnya adalah dari kaum Yahudi yang sumber utamanya adalah filsafat Yunani. Harus kita tahu, jangan setiap hari ini nggak demokratis ini. Kita sering mendengar itu ya. Di majelis-majelis, di kantor-kantor, di seminar-seminar. Kalau seperti ini tidak demokratis. Apa maknanya demokratis? Anda berucap suatu ucapan, apakah Anda tidak ingat bahwa di samping Anda ada malaikat pencatat? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah diucapkan sebuah ucapan, tidaklah dia melontarkan sebuah ucapan kecuali di sebelah dia selalu mencatat raqibun atid. Akan dimunculkan nanti di yaumul qiyamah. Nih loh kamu berucap. Apa sumbernya? Apa dasarnya? Enggak ada, dilemparkan kamu ke jahanam nanti. Kalau enggak ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Nah, berasal dari filsafat Yunani. Nah, sementara Islam sumbernya adalah Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Coba kita lihat, ini sumbernya dari orang kafir, yang ini sumbernya adalah wahyu dari Sang Khaliq. Dari maknanya bertentangan, dari sumbernya juga bertentangan. Berikutnya, amaliyahnya kita lihat. Demokrasi sebagai sebuah agama
Demokrasi itu agama loh ya. Yang sekarang sedang dipaksakan ke seluruh manusia di muka bumi. Dengan polisi utamanya adalah siapa? Amerika Serikat. Nah, semua ditegur. Bukan cuma muslimin. Negara Soviet pun ditegur oleh George Bush. Siapa namanya? Vladimir Putin. Presidennya. Nah, ditegur. Di negara Anda belum diterapkan demokrasi. Ditegur, bayangkan. Nanti negara lain, kamu juga. Masih belum demokratis. Nah, kamu juga. Kalau enggak, hati-hati. Nah, sebuah agama yang sedang dipaksakan kepada kaum muslimin. Maka dari itu saya katakan, agama demokrasi di antara amaliyahnya adalah mengharuskan adanya demi kebebasan, demi menghargai hak, demi harus adanya kelompok-kelompok dan partai-partai. Supaya demokratis, supaya tidak semena-mena katanya, supaya tidak diktator, supaya tidak ini dan itu. Maka harus ada partai-partai yang mewakili suara rakyat yang berwarna merah, warna rakyat yang berwarna putih, mewakili rakyat yang berwarna hitam, mewakili rakyat yang berwarna ungu. Ya. Rakyat ini berwarna-warni nih. Nah, ya. Berwarna-warni. Sesuai dengan syahwatnya masing-masing. Sesuai dengan syubhatnya masing-masing. Maka harus ada partai. Sebagai lambang demokrasi itu tadi. Nah. Keberadaan berbagai partai ini otomatis konsekuensinya apa? Perpecahan umat. Umat dipecah belah. Nah, sementara ini tadi agama demokrasi, agama kita, agama Islam menyatakan wala takunu minal musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian meniru orang-orang musyrikin. Coba. Jangan kata Allah kalian meniru jejaknya orang-orang musyrik. Apa yang Allah mau sebutkan dalam ayat ini? Yakni mereka memecah belah diri mereka, agama mereka, persatuan mereka dalam bentuk partai-partai kata Allah. Kullu hizbin, masing-masing partai, bima ladaihim farihun. Berbangga dengan yang ada padanya. Kami, APBD untuk rakyat. Yang ini nyatakan, kami adalah yang paling adil. Satu lagi menyatakan, kami akan menciptakan kesejahteraan. Kami, yang satu lagi menyatakan untuk kebangkitan umat dan bangsa. Yang satu lagi demi persatuan umat. Yang satu lagi terus. Nah, masing-masing berbangga dan berjanji. Nah, ini agama demokrasi. Sementara agama Islam melarang adanya agama kita ini loh. Islam ini yang kemudian kita diberi nama apa? Muslimin. Kemudian kita diberi nama muslimin oleh Allah. Karena kita berpegang pada Islam. Dua sisi atau sisi pertama dari amaliyah ini sudah bertentangan dengan Islam. 180 derajat. Realita menyaksikan dan menjadi saksi terbesar adanya perpecahan ini. Bukankah begitu? Ayah dengan anaknya nggak saling menyapa gara-gara beda partai. Ya, tetangga kanan dengan tangga kiri saling melirik gara-gara apa? Kelihatan ini nempelkan pamfletnya si ini. Ya. Ikut masang spanduknya yang itu. Ya. Saling melirik. Bahkan terjadi saling membunuh. Betul enggak ini? Terjadi enggak? Nah, di beberapa tempat saling membunuh. Nah, na'udzubillah. Na'udzubillah. Coba kita perhatikan bahwa sekarang kita sedang ditunggangi dan sedang akan dihancurkan. Nah, ini yang pertama.
Agama demokrasi sebagai salah satu prinsipnya adalah berpartai-partai, berkelompok-kelompok. Sementara Islam melarang untuk berpartai-partai. Tinggal kita mau ikut siapa? Mau ikut George Bush atau mau ikut Allah? Mau ikut siapa? Mau ikut barakallahu fikum Yahudi ataukah mau ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tinggal dipilih.